Berjumpa lagi dengan Kak Arum. Hari ini kita akan membahas mata pelajaran IPAS, yaitu pada lingkup materi 1 yang berjudul Tumbuhan di Sekitar Kita. Lalu pada pembahasan 1 kita akan mengenal tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Fungsi bagian tumbuhan dibagi menjadi 2 seperti ini. Ya, yang pertama adalah fungsi bagian-bagian tumbuhan untuk tumbuhan itu sendiri. Dan yang kedua adalah fungsi bagian-bagian tumbuhan untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama akan kita bahas adalah bagian tumbuhan yang memiliki fungsi untuk tumbuhan itu sendiri. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah fungsi dari akar. Akar memiliki fungsi untuk menopang tubuh tumbuhan. Kemudian akar tersebut berada di bawah tanah yang memiliki fungsi untuk menyerap air dan nutrisi. Lalu yang kedua, bagian tumbuhan yang bernama batang. Batang memiliki fungsi untuk mengalirkan air dan nutrisi dari bagian akar, kemudian dialirkan ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya, fungsi yang ketiga, pada daun, tumbuhan melakukan proses memasak makanan yang disebut dengan proses fotosintesis yang akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Yang keempat, bagian tumbuhan yang bernama bunga memiliki fungsi sebagai tempat penyerbukan. Pada bunga terdapat sel kelamin jantan yang bernama benang sari dan sel kelamin betina yang bernama putik. Selanjutnya, yang kelima adalah bagian tumbuhan yang bernama buah. Pada buah memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Pada pembahasan kedua, kita akan membahas tentang bagian-bagian tumbuhan yang memiliki fungsi bagi kehidupan manusia. Seperti halnya manusia yang berbeda-beda karakteristik, tumbuhan memiliki bagian-bagian yang berbeda-beda fungsinya dan memiliki ciri dan cara hidup yang berbeda-beda pula. Menarik bukan? Ayo kita bahas bersama-sama. Jika pada pembahasan pertama tadi kita mengenal tentang buah yang merupakan tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, pada tumbuhan, tidak setiap tumbuhan memiliki buah. Maka, cara menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan itu berbeda-beda. Yang pertama, pada akar. Ada tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di akar. Contohnya adalah wortel, kentang, dan singkong. Bisakah kalian menyebutkan contoh lain tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di akar? Akar juga dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan kerajinan. Contohnya adalah akar wangi. Lalu yang kedua, ada tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di batang. Contohnya adalah tumbuhan tebu yang biasa dimanfaatkan manusia untuk membuat gula. Selanjutnya, batang-batang tumbuhan yang kokoh seperti jati, pinus, mahoni biasa dimanfaatkan manusia untuk membuat mebel seperti kursi, meja, almari, dan pintu.
Bisakah kalian menyebutkan contoh lain pemanfaatan batang tumbuhan bagi kehidupan manusia? Kita lanjutkan pembahasan kita. Tumbuhan yang memanfaatkan bagian daun untuk menyimpan cadangan makanan. Misalnya ada kangkung, bayam, dan sawi. Ketiga tumbuhan tersebut dimanfaatkan manusia sebagai bahan lauk pauk. Kemudian yang keempat, ada bagian tumbuhan yaitu bunga. Ada tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada bunga. Misalnya saja bunga turi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Lalu yang kelima, ada bagian tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada buah. Misalnya buah-buah favorit kalian. Ada apel, jeruk, mangga, pepaya, pisang. Lalu, dapatkah kalian menyebutkan buah favorit kalian yang lain? Selanjutnya, ada loh bagian tumbuhan lain yang tidak semua tumbuhan memilikinya. Fungsinya adalah untuk melindungi tumbuhan dari serangan musuh. Apa itu? Ada yang tahu? Ya, bagian tumbuhan tersebut bernama duri. Misalnya pada tumbuhan apa? Betul, pada tumbuhan mawar dan tumbuhan kaktus. Sekian pembahasan materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Tetap semangat belajar. Dadah!